Hai semuanya, kalian tahu gak sih peternak merupakan salah satu pekerjaan yang baik ditekuni oleh penduduk di Indonesia? Dan kebanyakannya hewan yang diternakkan adalah sapi. Di samping banyaknya pemanfaatan sapi, ternyata masih ada loh bagian yang dihasilkan sapi yang ternyata merugikan. Wah, kira-kira apa tuh? Itu adalah kotoran sapi. Tapi mengapa dianggap merugikan ya? Selain karena aroma yang tidak sedap, ternyata kotoran sapi juga merupakan penghasil baik CO2 atau karbon dioksida yang tentunya merugikan manusia, apalagi dari segi kesehatan. Eits, tapi tenang dulu. Di sini kami akan kasih tahu gimana cara memanfaatkan kotoran sapi menjadi bahan bakar energi atau biasa disebut dengan biogas. Yuk kenalan dengan biogas bersama kami. Apa itu biogas? Biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah dapur yang telah melalui proses urai yang dinamakan proses aerobik atau tertutup dari udara bebas. Dan biogas termasuk dalam energi terbarukan. Komponen utama dari biogas ini adalah gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Gas-gas tersebut akan melepas energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lalu, apa saja manfaat dari biogas? Biogas dapat digunakan sebagai penghasil uap bertekanan, serta sebagai pengganti gas LPG. Uap air yang bertekanan ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Dengan demikian, biogas juga dapat menjadi sumber energi listrik. Jadi, apakah biogas mendukung prinsip kimia hijau? Sebagai energi baru terbarukan yang dimana dapat diperbaharui dan digunakan terus-menerus, tentu saja harus dibuat dan memberikan efek yang baik bagi lingkungan. Dengan menggunakan bahan terbarukan serta dapat memanfaatkan gas karbon dioksida yang dihasilkan kotoran sapi, biogas sudah mendukung prinsip kimia hijau. Nah, setelah kita mengetahui apa itu biogas dan manfaatnya, sekarang kita akan belajar cara membuat biogas. Proses pembuatan. Pertama-tama, kotoran sapi yang sudah dicampur dengan air menggunakan perbandingan 1:1 akan dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara. Yang kedua, akan dialirkan ke digester melalui lubang pemasukan, yakni dalam digester, kotoran sapi akan ditampung di bawah. Yang ketiga, seiring waktu akan terjadinya proses fermentasi yang menghasilkan gas yang kemudian ditampung pada bagian atas digester. Nah, gas utama yang terkandung adalah berupa gas metana, yakni CH4, dan karbon dioksida. Gas-gas ini pada akhirnya akan dialirkan ke genset lalu disebarkan ke rumah-rumah warga. Adapun kekurangan dan kelebihan dari biogas adalah kelebihan yang terdapat pada biogas adalah pertama, dapat diperbaharui, mudah didapatkan, memudahkan dalam sanitasi kandang ternak. Harganya relatif murah, dan yang terakhir adalah ramah lingkungan. Kekurangan dari biogas ini sendiri yaitu seperti proses pembuatannya yang cukup tergolong lama, yang kedua belum dikenal masyarakat, dan tidak dapat dikemas dalam bentuk cair dan tabung. Nah, sekarang kita udah lebih mengenal nih tentang biogas. Kami harap ke depannya biogas dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Oke, sampai segini dulu ya untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.